Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala kulli umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat jamaah zuhur di Masjid UI dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat iman dan kekuatan hingga kita mampu menyelesaikan salat zuhur jamaah di Masjid UI pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita untuk selalu mengerjakan, mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad memberikan kepada kita syafaat Nabi di yaumul hisab nanti. Seperti biasa pada siang Kamis, kajian singkat kita berkenaan dengan teks-teks dalam kajian tasawuf yang menerangkan tentang tema-tema kehidupan dan kematian. Kembali saya membacakan sebuah hadis yang sangat populer dalam kajian tasawuf, tentang hadis yang menyebutkan barang siapa yang mengenal dirinya atau barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Cara mengenal diri tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena biasanya orang lain lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Tetapi sebenarnya melalui pengenalan diri kita sendiri itulah kita bisa mengenal Tuhan. Melalui tasawuf itu sebenarnya membawa seseorang kepada pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan dari dalam atau bahkan dari luar. Untuk tujuan itu ia harus menciptakan alat lain atau menemukan dalam dirinya sehingga ia dapat membuka jalan untuk mencapai pengetahuan lain. Jadi melalui hadis tadi sebenarnya kita harus menemukan jalan itu dalam diri kita untuk menemukan pengetahuan lain, yaitu pengetahuan mengetahui tentang keesaan Tuhan melalui diri kita sendiri. Artinya mengetahui diri kita sendiri itu bisa membuka jalan, bahkan dapat mencapai pengetahuan lain tentang Tuhan. Kita terbiasa memiliki interpretasi atas setiap perilaku dan ucapan orang-orang di sekitar kita, dan ini biasa kita jalani sehari-hari. Oleh karena itu kita selalu melihat semua fenomena sebagai dua fenomena. Satu adalah realitas itu, dan yang lainnya adalah interpretasi yang kita miliki tentang realitas tersebut. Jika kita dapat memisahkan realitas dari interpretasi dalam berbagai kritik dengan latihan atau riyadhah, kita bisa menyampaikan interpretasi dan menemukan solusi untuk realitas yang ada. Bahkan hubud dunia itu dalam kajian tasawuf itu bisa menjadi jembatan, atau mencintai dunia itu seharusnya menjadi jembatan kita untuk mencintai akhirat, karena tidak mungkin mencintai akhirat tanpa ada dunia. Jadi dunia tempat kita tinggal ini seharusnya menjadi jembatan untuk kita mencintai akhirat. Artinya mencintai dunia dalam tanda kutip juga bisa menjadi media
kita untuk mencintai akhirat, yang itu adalah tujuan kita. Imam Ghazali dalam sebuah nasihat yang sangat masyhur bagaimana mendeskripsikan dunia, akhirat, kemudian nafsu, dia menggambarkan dalam sebuah cerita dengan seorang pria di gurun yang dalam kondisi sangat haus dan sedang mencari air. Tiba-tiba dia melihat di belakangnya seekor singa yang datang ke arahnya. Lalu orang tersebut ketakutan dan mulai melarikan diri. Tetapi si lelaki malang ini yang kecepatannya tidak lebih dari singa dan tidak bisa berlindung dari singa, ia pun pergi ke tempat yang aman atau mencari ke tempat yang aman. Dan tidak ada pohon di atasnya. Dia pergi jadi siap memasuki lubang. Karena tidak menemukan apapun, akhirnya laki-laki yang berada di gurun yang sedang kehausan dan sedang dikejar oleh singa ini bertekad jika menemukan lubang apapun di depan dia akan masuk ke dalam lubang tersebut. Lalu pria itu masuk ke dalam sumur karena dia takut dengan singa. Setelah beberapa saat, ketika napasnya kembali, dia melihat ke dasar sumur. Dia melihat seekor naga di dasar sumur yang membuka mulutnya dan menunggu pria itu jatuh dan dia akan menelannya. Nah, laki-laki yang dalam kondisi haus di tengah gurun dan sedang dikejar oleh singa lalu menjumpai di depannya ada sumur, lalu dia masuk ke dalam sumur. Nah, ketika dia masuk ke dalam sumur, dia menyangkut ke dalam sebuah pohon atau dahan yang ada di dalam sumur, karena di dasar sumur itu ada seekor naga yang mulutnya juga sedang menganga. Ketika dia dalam kondisi ketakutan dan mencari bantuan, dia menemukan tanaman dan pegangan, lalu berpeganglah pada itu. Ketika dia melihat lebih baik, ketika kondisinya lebih baik dalam keadaan berpegang pada tanaman pohon tadi, dia melihat bahwa ada dua tikus, yang satu putih dan yang lain hitam, sedang mengunyah akar pohon tempat ia bergantung tadi. Yang setiap saat mereka dapat saja memotongnya agar tanaman itu jatuh, dia pun akan jatuh ke dalam mulut naga. Oleh karena itu dia mencari solusi lain. Ketika dia tiba-tiba melihat sebuah lubang di mana seekor lebah telah memberikan madu, pria itu merogoh ke dalam lubang, merogoh tangannya ke dalam lubang dan memakan madu murni darinya. Padahal kondisinya juga dalam kondisi yang sangat terancam, atau nyawanya dalam kondisi yang terancam. Madu itu begitu lezat sehingga memabukkan lelaki itu sedemikian rupa sehingga dia lupa lagi dengan singa, naga, atau dua tikus hitam putih dan akar tempat dia bergantung yang sedang dikunyah oleh dua ekor tikus tadi. Ini adalah kisah kita, ya, dalam kisah yang digambarkan oleh Imam Ghazali ini, dia mengisahkan singa itu melambangkan kematian yang mengikuti kita dan kita mencari perlindungan di tempat yang memungkinkan karena takut kematian tidak akan menemukan kita. Jadi singa itu selamanya akan terus mengejar kita, atau kematian itu akan terus mengejar kita. Dan perumpamaan mulut naga yang ada di dasar sumur itu adalah kuburan yang sama, yang semua kita akan masuk atau datang menemuinya. Bahwa kuburan telah membuka mulut mereka di kuburan ini hari ini dan menunggu kita. Dan Tuhan tahu siapa mereka, dan mungkin mereka akan menjadi milik kita dan kita tidak ada yang melakukan itu lagi. Jadi mulut naga yang menganga tadi adalah personifikasi dari kuburan. Sedangkan akar tumbuhan itu adalah hidup kita yang telah kita pergunakan agar kita tidak terjerumus ke dalam mulut singa, yaitu kuburan. Dan perumpamaan dua tikus hitam putih itu adalah perumpamaan siang dan malam
yang terus-menerus beredar memperpendek hidup kita, yang masing-masing mungkin menjadi akar kehidupan yang harus dipotong dan kita jatuh ke dalam mulut naga. Sedangkan madu itu adalah kenikmatan dunia yang telah membuat kita mabuk dan pingsan. Akhirnya seperti kondisi lelaki tadi, karena mabuk dengan madu, lupa dengan mulut singa yang menganga yaitu kuburan, mulut naga yang menganga, lupa juga dengan singa yang setiap saat mengejar, lupa juga dengan dua tikus yang setiap saat menggerogoti tanaman atau pohon tempat ia bergantung. Nah, kenikmatan dunia yang telah membuat kita mabuk dan pingsan sehingga melupakan semuanya, kematian, kuburan, kemudian berkurangnya umur, malam, siang, datang dan pergi, itu membuat menjadikan lupa karena memabukkan dengan kenikmatan dunia. Sidang jamaah sholat zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kehidupan, dalam teks-teks disebutkan, teks tasawuf disebutkan bahwa ada 3 kelompok orang di dunia ini. Kelompok pertama, ada orang yang sangat rajin dan serius di dunia dan tidak mengingat kematian. Dan jika mereka mengingatnya, itu karena penyesalan kehilangan dunia dan harta duniawi, dan penyesalan telah menghentikan nafsu dan keinginan. Kelompok kedua adalah orang-orang yang tobat, yang banyak mengingat kematian sampai timbul rasa takut dalam hati mereka dan mereka menyempurnakan tobatnya. Dan mungkin ketakutan mereka terhadap kematian adalah karena mereka tidak melakukannya, yaitu tidak keluarga untuk akhirat mereka. Karena itu mereka terus-menerus mengingat kematian dan bersedih karena seolah belum siap, ya, dan belum menyempurnakan tobatnya. Sedangkan golongan ketiga adalah orang zuhud yang selalu mengingat kematian karena menganggap kematian sebagai waktu untuk bertemu dengan orang yang dicintai, dan jelas bahwa orang yang mencintai orang lain tidak akan pernah melupakan janji untuk bertemu dengannya. Oleh karena itu, orang yang paling tinggi kedudukannya dalam ini adalah orang yang menyerahkan urusan hidup dan mati kepada Allah, dan tidak memilih hidup dan mati untuk dirinya sendiri dan tidak menginginkannya, melainkan hal yang terbaik dan paling dicintai baginya adalah apa yang Allah cintai dan mengetahui bahwa itu baik untuknya. Mengingat atau menyambung dengan 3 kelompok ini dalam sebuah ayat dalam surat At-Takatsur disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, sesungguhnya berlebih-lebihan bersenang-senang di dunia ini akan melupakanmu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai engkau mendatangi atau mengunjungi kuburan, artinya sampai engkau mati. Selama engkau hidup, engkau akan terus merasa lupa dan lalai, dan akan sadar hatta zurtumul maqabir, sampai engkau mati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam salah satu karyanya atau salah satu penggalan kalimatnya menyebutkan bahwasanya an-nasu niyamun wa izamatu fantabahum, bahwasanya manusia itu dalam keadaan tidur. Kita ini yang hidup sebenarnya dalam keadaan tidur dan akan terbangun jika nanti mati. Jadi kita yang hidup sekarang ini sebenarnya dalam keadaan tidur dan akan terbangun ketika nanti ajal menjemput. Nah, orang itu akan, atau manusia yang lalai akan kehidupannya, yang lalai ketika dia hidup dunia ini, sebenarnya dia dalam keadaan tidur dan nanti akan terjaga ketika dia atau ketika sampai kepada ajalnya, ya. Jamaah
salat zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian singkat pada zuhur hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada diri saya sendiri, dan untuk selalu kita mengingat kepada kematian. Bukan berarti menginginkan kematian, tapi sebenarnya mengingat kematian, bahwasanya kita akan atau semuanya pasti akan mati, dan menjadikan dunia ini sebagai media untuk kita menuju akhirat. Artinya mencintai dunia bisa saja menjadi media bagi kita untuk mencintai akhirat. Ini selaras dengan apa yang disampaikan dan difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima taqaddal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan selalulah melakukan hal ibadah itu untuk tujuan akhirat, tapi jangan lupa kehidupan atau nasibmu di dunia ini. Kita tidak boleh mencela-cela terus dunia, karena dunia ini justru menjadi jembatan kita untuk menuju akhiratnya kelak. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.